Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala rasulillah jamain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sore hari ini kami mencoba memberikan informasi yang kami beri judul membentuk manusia yang taat dan patuh terhadap hukum. Mudah-mudahan ini sebagai bahan bagi kita menambah ilmu, dalam arti juga cakrawala kita dalam bulan Ramadan ini menunggu saat-saat kita sebelum berbuka. Makna dari taat dan patuh itu dalam bahasa Arab itu disebut taat. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata taat tersebut juga dikaitkan dengan beberapa makna. Senantiasa tunduk, patuh, menurut, setia dan tidak berlaku curang. Jadi bila dikatakan taat dan patuh terhadap hukum artinya mematuhi atau menurut hukum atau aturan yang berlaku. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kepatuhan dalam Islam. Ketaatan dan kepatuhan merupakan konsep yang sangat mendasar dalam Islam. Bahkan dalam Islam itu sendiri secara bahasa bermakna tunduk atau taat atau patuh. Dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi sehubungan dengan ketaatan dan kepatuhan ini, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini Quran surat An-Nisa. Jadi, kita diperintahkan supaya mentaati Allah dan Rasul dan ulul amri atau pemerintah yang berkuasa. Wujud daripada taat itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Perintah dan larangan Allah dan Rasul tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan terkompilasi dalam hukum-hukum fikih Islam. Sedangkan kalau perintah dan larangan pemerintah itu tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah atau serta hukum positif yang berlaku di satu negara atau di negara kita. Sebenarnya kata ulil amri yang disebut dalam ayat di atas bukan hanya terbatas pada pemerintah saja, dalam artian pemerintah pusat saja atau pemerintah provinsi atau kabupaten kota saja. Karena secara bahasa ulil amri itu bermakna orang yang punya perintah atau wewenang. Jadi setiap unit, level, komunitas masyarakat ada yang berwenang atau ulil amrinya. Pada level keluarga, ulil amrinya adalah kepala keluarga atau orang tua. Kalau di sekolah, ulil amrinya adalah kepala sekolah. Dan kalau di dalam kelas, ulil amrinya adalah guru. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, mentaati hukum dan peraturan ulil amri ataupun pemerintah wajib ditaati oleh seluruh warga. Selama pemerintah tidak menyuruh berbuat kemaksiatan seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang artinya seorang muslim wajib mendengar dan mentaati pemimpinnya, baik dia suka ataupun tidak, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat. Jika ia diperintah berbuat maksiat, maka tidak lagi ia wajib mendengar dan mentaatinya. Ini hadis riwayat Al-Tirmizi. Kemudian kita lanjutkan kepada Ramadan. Dalam Ramadan ini sebenarnya juga kita diperintahkan taat kepada hukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu dari keberkahan Ramadan adalah menimbulkan kesadaran hukum dalam diri seseorang muslim. Jadi artinya sudah ditekankan dari diri sendiri.
Dan kemudian ini juga bermanfaat kepada yang lain. Artinya apa? Dengan berpuasa, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan akan berpengaruh terhadap pahala dan nilai puasa yang sedang dia lakukan. Pemirsa yang kami hormati, itulah sebabnya ketika berpuasa tidak boleh ada pelanggaran. Baik pelanggaran terhadap hal-hal yang membatalkan puasa, maupun hal-hal yang merusak pahala puasa, seperti larangan berbohong, bergunjing, bertengkar, menipu, ghibah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taat kepada ulil amri. Ini yang perlu kita tekankan, kita ingatkan kepada seluruh masyarakat kita, terutama tentu pemirsa Rio TV yang kami hormati. Ulil amri sudah menegaskan kepada kita, karena dalam suasana COVID-19, kita tidak dibolehkan berkumpul, kita tidak dibolehkan melaksanakan hal-hal yang tidak menjaga social distancing, physical distancing, dan kita dianjurkan tidak keluar malam yang tidak bermanfaat, dan kemudian bahkan kita pada suasana sekarang ini dianjurkan untuk beribadah di rumah. Ini tujuannya apa? Supaya diatur oleh pemerintah untuk kita sendiri, supaya kita terlindung dari perkembangan atau jahatnya virus corona di tengah kita. Di samping memang kita berdoa kepada Allah SWT. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami berdoa semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.